Dewangga tanggapi duel kontra rival. Malaysia kirim peringatan keras ke timnas U23 Indonesia. Pelatih yang tolak lepas pemain ke timnas sebelum Thomas Doll dan Bernardo Tavares. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pasang target tinggi, Malaysia kirim peringatan keras ke timnas U23 Indonesia. Fakta menarik datang dari timnas U23 Malaysia yang dengan lantang mengirimkan dua pesan peringatan kepada tim-tim rival termasuk timnas U23 Indonesia jelang Piala AFF U23 2023. Sebagaimana diketahui, timnas U23 Malaysia dan timnas U23 Indonesia akan saling berhadapan di babak fase grup Piala AFF musim ini bersama Timor Leste. Menurut jadwal, Malaysia akan menjadi lawan pertama skuad asuhan Sintayong di babak penyisihan grup. Laga tersebut akan berlangsung sehari setelah perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Kemenangan atas tim negeri jiran tentu akan menjadi kado manis bagi Indonesia. Menariknya, peluang Garuda Muda untuk memenangi duel kontra Malaysia terbilang cukup besar apabila melihat komposisi skuad. Pasalnya, skuad besutan Sintayong berisikan banyak pemain yang meraih emas SEA Games 2023 beberapa waktu yang lalu. Di lain sisi, mayoritas pemain dalam skuad Malaysia juga merupakan jebolan SEA Games 2023 yang tersingkir di babak penyisihan grup. Meski begitu, tim asuhan Elanggoan Ella Parasan memasang target lolos ke partai final Piala AFF U23 edisi keempat ini. Dikutip dari media Malaysia Barian.com.my, Datuk Seri Saril Mohtar selaku manajer bahkan mengirimkan dua pesan peringatan kepada tim-tim rival, termasuk Indonesia. Pertama, ia menegaskan bahwa Piala AFF U23 2023 tidak akan menjadi ajang coba-coba bagi Malaysia. Kedua, ia juga menegaskan kegagalan di SEA Games 2023 tidak akan terulang di Piala AFF kali ini. Tentu kini menarik untuk menanti perjuangan timnas Indonesia U23 yang akan menghadapi Malaysia dengan segala peringatan keras yang telah mereka lontarkan. Pelatih yang tolak lepas pemain ke timnas sebelum Thomas Doll dan Bernardo Tavares. Pertama, Simon McManamy. Mantan pelatih timnas Indonesia dan Bayangkara FC ini tercatat pernah menolak melepas pemainnya ke timnas Indonesia pada 2012. Kala itu, skuad Garuda tengah dipersiapkan untuk Piala AFF 2012. Karena bentrok dengan kompetisi yang sedang berjalan, McManamy tidak melepas pemainnya di mitra kukar seperti Hamka Hamzah, Ahmad Bustami, dan Samsidar. Bahkan mitra kukar menindak tegas para pemainnya yang memilih bergabung dengan timnas Indonesia tanpa izin klub. Kedua, Suharno. Saat menangani Arema FC pada tahun 2014, Suharno keberatan melepas 7 pemain andalannya untuk memperkuat timnas Indonesia melawan ASEAN All-Star. Suharno keberatan karena saat itu Arema tengah tampil di babak 16 besar Piala AFC 2014 melawan tim Hong Kong GG. Suharno keberatan karena bobot laga timnas Indonesia saat itu hanya bertajuk laga eksibisi. Ketiga, Robert Renalbert. Saat masih melatih Persib Bandung, Robert Renalbert juga pernah menolak melepas pemainnya ke timnas Indonesia karena banyak agenda timnas yang tidak masuk kalender FIFA. Albert keberatan karena saat itu dirinya sedang mempersiapkan Persib untuk mengarungi Liga 1 2020. Tanggapi duel kontra Malaysia, Dewangga tegaskan siap bertarung. Duel timnas Indonesia U23 kontra Malaysia di laga perdana Piala AFF U23 turut mengundang perhatian pemain andalan Sintayong, Alveandra Dewangga.
Sebagaimana diketahui, nama Alfeandra Dewangga sempat diragukan bisa memperkuat timnas U23 Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena sang pemain mengalami cedera. Meski begitu, pada akhirnya Dewangga masuk ke dalam rombongan skuad Garuda Muda yang berangkat ke Thailand hari ini. Pada kesempatan tersebut, pemain berusia 21 tahun itu mengabarkan terkait kondisinya yang masih merasakan sakit di kakinya. Namun hal tersebut tak menghalangi tekad Dewangga kala menghadapi Malaysia pada 18 Agustus mendatang. Pemain berposisi sebagai bek namun juga dipasang sebagai gelandang tersebut menegaskan memiliki target mengalahkan rival serumpun tersebut. Untuk lawan Malaysia yang pasti kita maunya menang dan karena itu laga penentuan jadi kita harus berjuang untuk menang. Tegas Dewangga. Di lain sisi, Dewangga sendiri diprediksi bakal menjadi andalan Sintayong untuk menjaga palang pintu pertahanan Garuda Muda. Hal itu tak terlepas dari keputusan sang pelatih yang akhirnya mencoret Rizky Ridho lantaran tidak dilepas Persija Jakarta. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengabarkan Rizky Ridho dan Zaki Ashraf telah disiapkan penggantinya. Mereka adalah Kanu Helmiawan dan Haikal Al-Hafiz. Bahkan kabar terbaru menyebut kiper Muhammad Adi Satrio juga tak jadi dibawa, ia digantikan penjaga gawang Bekasi City FC Nuri Agus. Kini menarik untuk menanti seperti apa gambaran starting 11 timnas Indonesia U23 racikan Sintayong di Piala AFF U23 mendatang.